Saudara, kita akan masuk di dalam pengadilan malaikat. Sebelum nanti saya akan membahas tentang kerajaan 1000 tahun, karena pembahasannya cukup panjang di bagian ini, jadi saya melewatinya. Saya akan lanjut ke pengadilan malaikat. Dan video berikut akan membahas, karena susunannya kembali lagi seperti ini. Masa PL, masa Yesus Kristus, masa gereja, masa anugerah. Setelah itu rapture, gereja diangkat, kita diadili di tata bema Kristus, video yang lalu pernikahan Kristus dengan gerejanya. Setelah itu, sedangkan di dunia, masa tribulasi, masa kesengsaraan besar. Setelah masa ini berakhir, kita turun bersama Yesus Kristus dalam second coming. Lalu pengadilan pengadilan Israel. Setelah pengadilan Israel, karena ini bersama-sama sebenarnya dengan pengadilan bangsa-bangsa. Setelah itu susunannya adalah masuk kerajaan 1000 tahun damai. Setelah selesai masa kerajaan 1000 tahun, karena di kerajaan 1000 tahun iblis atau malaikat yang jatuh itu dirantai dalam jurang maut, jadi tidak ada iblis, tidak ada setan waktu di kerajaan 1000 tahun damai. Nanti waktu kerajaan 1000 tahun berakhir, tepat di sini, maka disitulah Yesus Kristus akan mengadili malaikat yang jatuh. Jadi saya hari ini akan masuk dalam pembahasan tentang pengadilan malaikat. Pengadilan malaikat-malaikat yang jatuh. Selain terhadap manusia, yakni gereja, Israel, dan bangsa-bangsa, pengadilan juga akan diadakan bagi para malaikat, yakni para malaikat yang jatuh. Waktunya, kita melihat di dalam Yudas 1 ayat 6, menunjukkan bahwa hal ini terjadi pada hari besar, yang berarti hari Tuhan. Bila digabungkan dengan Wahyu 20 ayat 10, berarti hal ini menunjukkan bahwa masa sesudah kerajaan 1000 tahun dan sebelum pengadilan di tahta putih besar. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, tepat di sini, karena setelah kerajaan 1000 tahun baru pengadilan malaikat-malaikat yang jatuh, lalu pengadilan terakhir tahta putih besar. Jadi di tengah-tengah antara kerajaan 1000 tahun dan pengadilan tahta putih besar, disitulah pengadilan malaikat yang jatuh. Saya akan melanjutkan. Kita melihat tempatnya. Mengenai tempat pengadilan terhadap para malaikat yang jatuh ini, Alkitab tidak memberikan keterangan pasti. Namun karena mereka adalah makhluk-makhluk non-materi, jadi pengadilannya mesti di udara. Efesus 6 ayat 12. Tempat mereka diam dan juga di bumi, sebagaimana ditulis dalam Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Silakan baca nanti Yudas 1 ayat 6. Kita melihat hakimnya. Selanjutnya, kalau dalam pengadilan manusia, yang menghakimi adalah hakim tunggal, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka dalam pengadilan terhadap para malaikat ini, yang menjadi hakimnya adalah Kristus dan orang-orang percaya atau gerejanya yang rapture itu. Perhatikan di 1 Korintus 6 ayat 3.
Konteksnya di ayat 1 sampai 3 di 1 Korintus 6 memperlihatkan penegasan Rasul Paulus perihal kemenangan orang percaya tatkala ia menanggapi sikap orang percaya di Korintus yang mengajukan saudara seiman mereka untuk mendapatkan keadilan dari peradilan kafir. Rasul Paulus bermaksud menyatakan bahwa orang percaya itu mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk mengadili bukan saja atas kasus di antara sesama orang percaya, tetapi bahkan juga atas roh-roh jahat. Jadi jelas di sana dasar ayatnya kita melihat yang diadili. Petrus menyatakan secara tandas bahwa semua malaikat yang jatuh akan masuk dalam pengadilan ini. 2 Petrus 2 ayat 4. Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi jelas, yang dihakimi adalah semua malaikat yang jatuh, yang memberontak kepada Allah Tritunggal. Basis atau dasar pengadilan. Dasar dari penghukuman ini adalah karena mereka mengikuti setan dalam pemberontakan terhadap Allah. Kejatuhan setan dicatat dalam Yesaya 14, ayat 12 sampai 17 dan Yehezkiel 28, ayat 12 sampai 19. Di situ diperlihatkan bahwa Lucifer sebagai salah satu golongan malaikat yang disebut kerubim, oleh karena keberadaannya itu meninggikan dirinya dan mengambil dirinya sendiri dan mengambil bagi dirinya sendiri kemuliaan yang seharusnya menjadi kepunyaan Allah. Yehezkiel 28 ayat 16. Sehingga melakukan pemberontakan kepada Allah di sorga, yang diikuti dengan sekelompok malaikat, sehingga oleh kesalahan itu mereka diusir dari sorga dan dilemparkan ke bumi. Silakan bisa bandingkan dengan Wahyu pasal 12 ayat 7-9. Kita melihat hasilnya. Sebagai akibat dari pemberontakan tersebut, mereka semua akan dibuang ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Ini ditegaskan dalam Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Sampai di sini pembahasan kita tentang pengadilan malaikat. Tuhan menolong kita. Amin.